Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, pelaksanaan Pilpres menjadi perbincangan dalam sidang Komite HAM PBB di Jenewa, Swiss. TKN Prabowo Gibran bilang legitimasi pemilu 2024 tidak perlu dilakukan. Sementara TKN Ganjar Mahfud menilai kepercayaan dunia internasional terhadap penyelenggaraan pemilu Indonesia hilang. Pelaksanaan Pilpres di Indonesia yang digelar 14 Februari menjadi perbincangan dalam sidang Komite HAM PBB di Jenewa, Swiss 12 Maret lalu. Anggota Komite Hak Asasi Manusia PBB dari Senegal menyoroti netralitas Presiden Jokowi terkait dengan pencalonan putra Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang akhirnya mengubah syarat pencalonan. Netralitas pejabat tinggi negara termasuk Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024 pun dipertanyakan. In February 2024, Indonesia held presidential elections. Campaigning took place in the aftermath of a last-minute court ruling that changed eligibility criteria, allowing the president's son to join the ticket of the front-runners in the election. What measures are in place to ensure that high-ranking officials, including the presidents, are prevented from unduly influencing the electoral processes? Di Jakarta, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman menanggapi pernyataan anggota Komisi HAM PBB dari Senegal. Habibur Rahman bilang legitimasi pemilu 2024 tidak perlu diragukan. Beberapa negara demokrasi seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia mengakui pemilu 2024 berlangsung sukses. Sikap resmi dari berbagai negara yang dikenal sebagai negara demokrasi di dunia, antara lain Amerika Serikat, Inggris, Australia, Spanyol, dan banyak negara lain, justru pemimpin-pemimpinnya secara jelas, secara resmi, dan secara tegas mengatakan bahwa pemilu Indonesia berlangsung dengan sukses. Mereka menyampaikan selamat kepada bangsa dan pemerintah Indonesia, bahkan melalui kepala negaranya. Jadi kalau untuk ukuran internasional, legitimasi pemilu kita sudah sangat-sangat kuat. Berbeda dengan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud yang menilai pernyataan anggota Komite HAM PBB mengenai netralitas Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024 menghilangkan kepercayaan dunia internasional terhadap penyelenggaraan pemilu 2024. Maka ini menyentuh soal berkurangnya, hilangnya legitimasi pemilu Pilpres di Indonesia, semakin menumbuhkan atau semakin meningkatkan kehilangan kepercayaan dunia internasional terhadap penyelenggaraan pemilu. Dan ini soal mengurangi legitimasi pemilu dan juga mengurangi hilangnya legitimasi peradaban politik di Indonesia. Saat ini tahapan Pilpres tinggal menunggu pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum pada 20 Maret 2024. Mengumumkan siapa pemenang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Joko Widodo mendapat sorotan soal netralitasnya dalam pelaksanaan pemilu 2024 oleh anggota Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dari Senegal dalam sidang PBB ICCPR di Jenewa, Swiss 12 Maret lalu. Kritikan ini, saudara, menjadi tamparan keras terhadap pemerintah, terutama netralitas Jokowi. Kita akan kupas bersama sore hari ini bersama narasumber kita sudah ada politisi PSI Ade Armando dan juga politisi dari PD Perjuangan Mas Ciko Hakim. Selamat sore Mas Ciko, Mas Ade, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Mbak, selamat sore Ciko. Sore semua. Ya, saya akan ke Mas Ade terlebih dahulu yang sudah bergabung melalui sambungan telepon. Ini untuk menanggapi kritikan PBB terhadap netralitas Jokowi, tanggapan Anda seperti apa? Pertama-tama saya harus berhati-hati dulu ya. Apakah ini adalah sebuah statement resmi dari PBB atau Dewan HAM PBB, atau ada seorang anggota Dewan HAM PBB yang berbicara seperti itu. Walaupun tetap harus diakui itu datang dari Dewan HAM PBB. Kalau
sekarang saya masih menganggap ini ada seorang anggota Dewan HAM PBB dari Senegal berpandangan seperti itu ya. Nah ini kan jawabannya adalah atau pertanyaan adalah Bapak ini dapat informasinya dari siapa ya? Narasumber yang dia gunakan itu apa? Apakah dia sekedar membaca ada laporan-laporan dari media, coverage dari media tentang Indonesia, ataukah memang ada sebuah tim khusus yang dikirim oleh Dewan HAM PBB ke Indonesia pada masa itu untuk mempelajari apa yang terjadi di pemilu di Indonesia, atau gitulah, itu ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Nah, buat saya, tapi apapun bentuk tadi ya, bagaimana kesimpulan itu mereka ambil, saya tetap tidak menganggap ini sebagai sebuah tamparan keras ya, seperti yang tadi Anda katakan. Ini adalah sebuah pernyataan yang ya opinionated ya, pendapat yang didasarkan pada berbagai alasan, termasuk juga barangkali kita harus tahu apakah dia itu memang orang yang selama ini punya kecenderungan untuk mengkritik Indonesia misalnya. Maaf, atau saya dia potong sendiri. sampai di situ sebentar, Mas Ade. Kalau kita tahu ICCPR ini kan International Covenant on Civil and Political Rights, memang mempunyai tujuan khusus yaitu mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik. Ya. Sejatinya kan memang sudah menjadi sorotan ICCPR ini. Tapi kan saya harus tanya dulu ya, Anda apakah sudah punya informasi tentang ini sebuah pernyataan dari ICCPR secara resmi ya, atau pendapat satu orang anggota ICCPR? Anda punya nggak datanya? Karena menurut saya ini menjadi penting ya, menjadi penting apakah ini memang kritik dari Dewan HAM PBB ICCPR atau ada pernyataan dari seorang anggota dewannya yang belum tentu mewakili si organisasi itu secara umum. Ini penting Maksud Anda buat kita. secara pribadi seperti itu ya? Nggak menjadi penting lah. Kalau Mas Iko bagaimana menanggapi kritikan anggota PBB ini? Nggak menjadi penting lah. Kita tahu dunia ini kan kalau kita bicara soal badan-badan ini kan juga kadang-kadang punya opini yang tergantung dengan kekuatan-kekuatan politik internasional. Jadi kalau menurut saya apa yang disampaikan itu sebagai seorang pribadi yang mempunyai hak untuk duduk di forum yang begitu resmi, menurut saya rasa cukup sebagai sebuah kritikan yang harusnya menampar. Kita merasa tertampar di situ karena kata-katanya jelas ya, last minute ruling on the eligibility of candidate gitu. Itu kan kata-kata last minute ruling itu kan semuanya pasti bukan opinionated, itu memang menimbulkan opini tentang sesuatu yang dibuat dipaksakan gitu. Nah ini saya rasa adalah cerminan bagaimana citra Jokowi terkait dengan hak asasi manusia dan demokrasi itu menurun di dunia. Not necessarily Indonesia secara utuh ya, karena masyarakat Indonesia kita tahu masih mengharapkan demokrasi ini berjalan dengan baik. Bahkan juga partai-partai politiknya banyak juga yang masih ingin sekali memperjuangkan demokrasi kita untuk berjalan dalam koridor yang benar gitu. Nah tapi saya melihat ini lebih adalah sebuah serangan tanda kutip ya, yang mulai dilancarkan karena cermin tadi citra dari seorang Jokowi yang selama ini dianggap sebagai presiden yang demokratis, sederhana, tidak mungkin melakukan political dynasty dan lain-lain, ternyata terbalik dari citra-citra yang dibangun sejak awal gitu. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia dan ternyata juga di dunia. Dan saya ingin tambahkan, karena ini bukan terkait hanya dengan apa yang terjadi di Komisi tentang hak asasi manusia tersebut. Kita juga tahu UNFREL, Asian Network for Free Election, beberapa waktu lalu sebagai salah satu pemantau pemilu di Indonesia dari internasional juga mengeluarkan statement bahwa integritas dari pemilu ini patut dipertanyakan. Ini juga saya rasa menjadi catatan-catatan yang begitu banyak sekarang terkait dengan mundurnya demokrasi di Indonesia. Oke, Mas Ade, disebut ini cerminan di mana demokrasi Indonesia menurun. Seperti yang tadi Mas Iko sebutkan juga, ini PBB menanyakan putusan MK terkait aturan yang diubah di akhir-akhir. Bagaimana Anda menanggapi ini? Ya, pertanyaannya adalah Mas Ade. Ya, sepertinya kita mengalami gangguan komunikasi terkait audio dengan Mas Ade Armando. Kita akan kembali mencoba. Mas Ciko, kalau menurut Anda sendiri, pemerintah harus memandang ini serius atau tidak sih?
Saya rasa gini ya, pemerintah memang kita tidak bisa, saya setuju kalau negara kita jangan mau juga didikte-dikte begitu saja. Tetapi sebagai sebuah negara juga yang mengakui dirinya sebagai yang menganut sistem demokrasi, seharusnya ini menjadi tamparan yang keras dan melakukan pembenahan di situ. Nah, yang justru menarik adalah tidak dijawabnya pertanyaan oleh Perwakilan atau delegasi dirjen dari ya, Indonesia perwakilan kita kan dirjen ya, dari dirjen di Kementerian Luar Negeri gitu. Sementara dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, artinya memang mereka tidak siap dengan menjawab pertanyaan yang kalau kita nggak bisa menjawab pertanyaan kan artinya memang ada hal yang dirahasiakan gitu. Ada yang kita tutup-tutupi untuk sehingga kita tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ini juga harus kita akui. Oke, Mas Ade, tadi terputus sambungan kita, mungkin bisa dijelaskan kembali bagaimana Anda melihat tanggapan dari anggota PBB ini terkait dengan keputusan syarat pencalonan di akhir-akhir, dan juga tadi Mas Iko menyebutkan bahwa ini tidak ditanggapi oleh perwakilan Indonesia. Halo, sekarang udah bagus nggak? Ya, sudah, silakan. Sudah. Ya, pertama-tama soal keputusan Mahkamah Konstitusi, seberapa besar ancaman keputusan tersebut atau seberapa besar itu bisa disebut sebagai bertentangan dengan demokrasi. Itu kan menjadi masalah persepsi, masalah interpretasi ya. Yang jelas misalnya pertanyaan besarnya adalah apakah keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut disetir atau diatur oleh Presiden Jokowi, oleh pemerintah. Nah, ini yang saya rasa kalau dalam pandangan saya sih tidak bisa disebut begitu ya. Sehingga kalaupun ini mau disebut sebagai ancaman terhadap demokrasi atau runtuhnya demokrasi, ya kita bisa berdebat. Karena itu saya memang menyayangkan kalau sampai perwakilan Indonesia itu merasa tidak perlu atau tidak bisa menjawab pernyataan tersebut di forum yang resmi tersebut, sehingga orang bisa juga mendengar apa jawaban dari orang Indonesia ya. Karena kalau dalam pandangan saya itu sebetulnya kritik atau kecaman yang datang dari si wakil Senegal ini ya harus dianggap sebagai ya kritik yang biasa-biasa saja, seperti tadi juga dikatakan oleh Anda kan. Mas Ade. Baik, kita akan kembali mencoba memperbaiki hubungan dengan Mas Ade Armando, dan kita masih akan membahas terkait netralitas Jokowi yang dipertanyakan anggota PBB Komite HAM pada 12 Maret 2024 lalu. Tetap bersama kami di Kompas Petang.